Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-121. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan usaha dari Amaimas yang tidak menyerah untuk membujuk Saitama agar mau mengikuti program yang ditawarkan oleh Amaimas. Alih-alih menyetujuinya, Saitama justru menolaknya dan berkata jika idealisme yang ditawarkan oleh Amaimas sangat tidak menyenangkan bagi Saitama. Lantas Amaimas pun ditinggal di gondola sendirian oleh Saitama. Dan di akhir scene di tempat Saitama dan Amaimas bermain gondola, setelah Saitama pergi meninggalkan Amaimas, terjadi keributan yang disebabkan oleh monster badut di pasar malam. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan keributan yang terjadi di pasar malam yang disebabkan oleh monster badut. Melihat tindakan yang dilakukan oleh badut tersebut, orang-orang di sana lantas berkata, "Kenapa orang itu? Dia membunuh petugas keamanan." Badut penjual balon itu mengamuk. "Bukannya dia bekerja di sini? Ini gawat. Dia tidak bisa dihentikan. Para staf yang berusaha menghentikannya mati terbunuh. Kita harus segera melakukan sesuatu." Keributan semakin menjadi-jadi disebabkan oleh badut tersebut. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Bahkan peluru pun tidak dapat menghentikannya. Dan tiba-tiba badut itu pun melompat dan akan menyerang pengunjung yang ada di sana. Namun untungnya sebelum palu milik badut itu mendarat dan melukai para pengunjung, Amaimas datang dan menghentikan si badut. Badut itu pun kemudian diserang balik oleh Amaimas dan membuat badut itu terpongkeng. Setelah menyerang badut tersebut, Amaimas berkata, "Badut ini bukan orang biasa. Dia pasti monster yang menyatu dengan kostum badut itu, dan monster itu baru saja terlahir," kata Amaimas. Amaimas kemudian melanjutkan serangan susulan ke arah badut. Tidak seperti sebelumnya, badut itu kali ini hanya terpental beberapa meter ke belakang akibat jotosan dari Amaimas. Melihat badut itu menahan serangannya, Amaimas selalu berkata, "Dia bisa menahan seranganku dalam level serendah itu. Sudah kuduga, dia tipe monster yang berkembang," kata Amaimas. Melihat Amaimas dan dirinya menjadi pusat perhatian di pasar malam, sang badut lantas berkata, "Ah, ada banyak sekali yang melihat ke arahku. Aku jadi pusat perhatian. Semakin mereka melihatku seperti itu, semakin aku merasa kekuatan terus mengalir ke dalam tubuhku. Sudah kuduga, aku memang dilahirkan jadi pusat perhatian dunia," kata sang badut. Mendengar penjelasan dari monster badut yang ingin menjadi pusat perhatian, Amaimas menyadari jika sifat yang dimiliki oleh monster badut tersebut tidak berbeda jauh dengan dirinya. Kemudian Amaimas berkata dalam hati, "Seseorang dengan hasrat ekstrim untuk jadi pusat perhatian memang sudah biasa sih. Itulah alasan monsternisasinya. Perhatian orang lain adalah bahan bakar untuk perkembangannya. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian. Mustahil membiarkannya terus begini," kata Amaimas. Kemudian Amaimas memprediksi jika monster ancaman dari monster badut tersebut adalah harimau. Walaupun level bencananya harimau, tidak menutup kemungkinan jika level bencananya dapat naik menjadi level yang lebih berbahaya. Amaimas kemudian berniat untuk membubarkan kerumunan yang sedang berada di pasar malam agar tidak timbul korban jiwa. Dengan penuh gaya, Amaimas berkata kepada kerumunan yang ada di sana, "Semuanya, di sini berbahaya. Cepat cari tempat yang aman, biar aku yang menangani monster ini," kata Amaimas. Mendengar suara tersebut, kerumunan di sana merasa tidak asing. Bahkan badut di sana pun juga merasa demikian. Dan seseorang di sana kemudian berteriak, "Ah, Swismark, si tampan Swismark. Wah, itu Swismark. Ternyata benar dia." Teriakan-teriakan ala fans K-pop mulai menggema. Ada yang menganggap ia sedang melakukan syuting.
dan tidak sedikit yang mengeluarkan ponselnya untuk mengabadikan momen dengan Amai Mas. Bukannya malah pergi setelah ditegur oleh Amai Mas, justru orang-orang yang ada di pasar malam malah kerumun mendekati Amai Mas. Dan parahnya lagi, saat berkerumun mereka tidak mengenakan masker. Aduh. Mbak-mbak gemes mulai mendekat ke arah Amai Mas. Mereka mengira jika Amai Mas sedang melakukan siaran TV atau melakukan konten prank untuk channel YouTube-nya. Melihat orang-orang di sana yang salah kaprah dengan keadaan yang terjadi, Amai Mas lantas berteriak kepada mereka, "Ini bukan syuting, monster itu nyata. Cepat pergi dari sini," kata Amai Mas. Orang-orang di sana seperti tidak mendengarkan Amai Mas, justru malah semakin menggila mendengar perkataan Amai Mas. Bahkan ada mbak-mbak gendut dengan teropongnya, ia berkata, "Aku adalah fans dengan nomor kartu fans klub 2 digit. Fans pemula seperti kalian sebaiknya diam saja. Etika yang benar adalah menikmati keindahan secara diam-diam. Aku bahkan tidak bisa mendengar suara luar biasa dari Swismas dengan semua keramaian yang kalian buat. Aku beruntung dapat melihat Swismart di mode pahlawan," katanya sambil meneropong. Dari sisi monster badut, melihat jika lawan yang ia hadapi adalah Amai Mas, monster badut itu pun lalu berkata, "Wow, ini hebat." Teriakan berubah menjadi sorakan. "Kau selalu mendapatkan banyak perhatian." Kata si badut. Amai Mas kemudian melepas kacamata hitamnya dan melemparkannya. Dan para fans pun berusaha berebutan untuk mendapatkan kacamata dari idolanya. Namun dengan cekatan, Amai Mas merespon tindakan fansnya itu yang mendekat ke arahnya. "Hentikan, jangan mendekat," kata Amai Mas. Kemudian dari sisi monster badut, melihat ada mangsa empuk yang mendekat, ia lalu mengayunkan palu raksasanya ke arah dua fans yang mendekat tersebut. Dengan cekatan, Amai Mas dapat menyelamatkan dua fans itu dan menyerang balik monster badut dengan tendangannya. Orang-orang di sana lalu menyoraki Amai Mas dengan berkata, "Hebat, apa kau melihat yang barusan? Cara bertarungnya lebih elegan dibandingkan dengan pahlawan lain. Wajar saja dia jadi model." Amai Mas kemudian menyerang secara bertubi-tubi ke arah monster badut. Akibat serangan dari Amai Mas, balon-balon yang dibawa oleh badut pun dibuat meletus. Dan serangan terakhir pun dilakukan oleh Amai Mas. Ia meninju bagian perut dari si monster badut. Dan tiba-tiba bukannya badut itu dibuat kalah dan tersungkur, badut itu justru masih berdiri tegak dan dapat bertahan dari serangan Amai Mas. Badut itu pun lalu memegang tangan Amai Mas dan mematahkannya. Lalu badut itu berkata, "Perhatian yang banyak sekali. Kekuatan terus masuk ke dalam tubuhku. Aku sampai ketakutan dengan kekuatanku sendiri. Terima kasih Swismak," kata sang badut. Nampaknya akibat kerumunan yang ditimbulkan oleh fan Amai Mas menyebabkan kekuatan dari sang badut menjadi bertambah mengerikan. Menyadari hal tersebut, Amai Mas lantas berkata ke arah fansnya, "Semuanya, lari! Aku akan menandatangani dan melakukan apapun untuk kalian nanti. Cepat keluar dari sini dulu," pinta Amai Mas. Bukannya menuruti, para fans gobloknya malah bersorak kegirangan mendengar perkataan dari Amai Mas. Hal itu justru menguntungkan bagi si monster badut. Ia justru berterima kasih kepada Amai Mas karena sudah membuatnya menjadi kuat akibat perhatian fans gobloknya. Dan nampaknya bukan hanya orang-orang yang ada di sana yang menyaksikan pertarungan, nampak terdapat reporter yang berada di TPK untuk menyiarkan kejadian di pasar malam. Orang-orang di penjuru kota jadi mengetahui kejadian yang ada di pasar malam. Dan tiba-tiba dari sisi Amai Mas ia mulai geram dan marah kepada si monster badut. "Lepaskan," kata Amai Mas sambil mengeluarkan sedikit sisi monsternya. Amai Mas kemudian melepas paksa lengannya yang digenggam oleh si badut. Nampak lengan yang patah sudah kembali utuh setelah Amai Mas mengeluarkan sedikit mode monsternya. Dan pertarungan Amai Mas melawan monster badut pun kembali terjadi. Kali ini monster badut mengambil alih pertarungan. Ia berhasil menjotos Amai Mas sehingga ia terpental jauh ke belakang. Akibat perhatian yang ia dapatkan, level bencana yang sebelumnya harimau sekarang kemungkinan sudah menjadi iblis bahkan lebih. Tidak hanya dijotos saja, Amai Mas kemudian mendapat serangan susulan dan dihajar habis-habisan oleh monster badut. Sambil menjotosi Amai Mas, si monster badut itu pun berkata, "Hehehe, semua orang akan melihatmu terbunuh dengan cara memalukan," kata monster badut. Para fans di sana dibuat terkejut dengan apa yang dialami oleh Amai Mas. Mereka berusaha menyemangati Amai Mas.
Reporter di sana juga menyiarkan situasi di sana jika Amaimas dalam kesulitan ketika bertarung dan situasinya menjadi sangat berbahaya. Kembali ke pertarungan, Amaimas nampak tidak tinggal diam saja menerima jotosan bertubi-tubi dari si monster badut. Ia kemudian menyerang balik dengan menyobek telinga kiri si monster badut. Bukan hanya itu, Amaimas selalu melompat dan menyerang balik dengan serangan bertubi-tubi ke arah si badut. Bukannya si badut merasa kesakitan, ia justru merasa bersemangat dan menganggap pertarungannya semakin menarik. Si badut lantas menjotos Amaimas dengan kekuatan tinggi, sampai Amaimas terlempar dan menabrak Gandola, hingga membuat Gandolanya hancur lebur seperti tape. Para fans dibuat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka tidak menyangka jika Amaimas akan dikalahkan semudah itu. Melihat fans Amaimak yang kaget, si badut monster itu lalu berkata kepada mereka, "Ayo kita main Hi-Na. Apa Suisma sudah mati? Menurut kalian apa jawabannya?" Jawaban yang benar adalah tergantung apakah dia bisa berdiri lagi untuk melindungi kalian atau tidak. Ya, kerumunan yang kukumpulkan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Mari kita lihat berapa yang bisa kubunuh dalam sehari, kata si badut. Di bawah reruntuhan Gandola, Amaimas masih tersadar dan berkata jika musuh yang dihadapinya saat ini merupakan monster dengan level bencana naga. Dan baru kali ini Amaimas melawan monster dengan level bencana naga. Lalu Amaimas berpikir akan bertarung dengan mode monsternya. Namun ia mempertimbangkan fansnya yang melihatnya dengan mode tersebut. Ditakutkan mereka akan ketakutan dan nama Amaimas akan punah dari dunia artis setelah itu. Amaimas kemudian melangkah keluar dari reruntuhan. Dengan baju compang-campingnya, ia melangkah keluar untuk menghadapi monster badut itu tetap dengan mode manusianya. Dan tiba-tiba kebangkitan Amaimas itu pun menjadi akhir dari pembahasan chapter kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.